Oke guys, gini ya, orang sebaik Koko Faisal gitu ya, sebaik Koko Faisal pun dipulangkan dari Taiwan gitu ya, dideportasi. Nah, memang kita tidak bisa menghakimi seseorang gitu kan. Mungkin seseorang itu punya masa lalu yang buruk atau bahkan kasus kriminal gitu, kita tidak tahu, atau bahkan kita tidak berhak menghakimi seseorang. Nah, ini gara-garanya kan Koko Faisal itu sering dan bahkan atau memang tugasnya, dia bertugas atau pekerjaan dia itu merangkul, membantu TKI dan TKW di Taiwan, sama juga Mbok Cikra juga itu ya, dan lain-lainnya yang maksudnya dan relawan-relawan yang lainnya. Tentunya TKI dan TKW Taiwan semua tahu lah siapa sih Koko Faisal. Nah, orang sebaik itu pun dipulangkan, dan ini masih ini ya, masih ada nilai plusnya, dipulangkan dengan hormat gitu ya. Artinya tidak masuk penjara dulu, tidak harus dihukum penjara. Artinya, oh ini Koko Faisal begini, dia punya masa lalu, oh sekarang harus dipulangkan. Misalnya negara Taiwan udah ngomong harus dipulangkan, ya udah harus tanpa koma, tanpa sebentar, tanpa embel-embel apapun. Sama juga di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, setiap negara punya aturan berbeda-beda, punya aturan sendiri-sendiri, bahkan di Arab Saudi juga ya. Nah, ini yang menjadi masalah itu memang ya, sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya majikan, misalnya majikan Hong Kong, majikan Malaysia, majikan Singapura, majikan Taiwan, otomatis pemerintah tersebut tidak akan menghukum berat pribuminya. Udah itu sudah formalitas, udah memang seperti itu. Kayak kasus di Hong Kong, kayak dulu kayak apa sih si Erwiana itu, kayak apa dia dianiaya majikannya. Tahu majikannya setelah dihukum berapa tahun, membayar denda, ya udah langsung bebas gitu aja. Bahkan sekarang udah bebas 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu, pokoknya saya udah agak lupa, tapi udah bebas. Ini contoh kecil di Hong Kong gitu ya. Apalagi ini yang di Taiwan. Meskipun itu Mbak RK itu ilegal, memang sih Koko Faisal itu tujuannya benar, ingin melindungi, ingin merangkul. Meskipun dia ilegal, tapi kan dia juga punya hak untuk mendapatkan perlindungan, punya hak untuk ke kantor polisi untuk melapor kalau orang Taiwan itu majikan saya begini. Nah, dari pelajaran ini ya, dimanapun berada, terutama di luar negeri atau bahkan di Indonesia sendiri, tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku. Dan intinya jangan kriminal, jangan membuat kasus untuk diri sendiri, seperti kayaknya visanya overstay, visa menyalahgunakan visa, itu visa kunjungan digunakan untuk bekerja, atau ini yang lainnya, yang mencuri, merampok, membunuh, itu sudah kriminal yang berat gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu, bukan hanya dideportasi, bukan hanya dipulangkan begitu saja, harus membayar denda, harus penjara luar negeri, bayangkan ya guys ya.
Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, di sini saya mau bicara tentang apa itu deportasi dan apa itu blacklist gitu ya. Kalau blacklist gitu ya, black itu artinya kan hitam, list itu sama juga kayak tanda gitulah ya, blacklist. Bahkan ada juga agensi TKW yang di blacklist. Di blacklist itu artinya ditutup gitu ya. Nah kalau manusia, kalau misalnya TKI atau TKW di blacklist itu artinya TKW tersebut udah tidak boleh bekerja di negara tersebut. Misalnya saya bekerja di Hong Kong, terus pasti semua itu, terus saya di blacklist. Di blacklist itu karena pasti kasusnya itu sangat berat, misalnya saya mencuri atau yang lebih beratnya saya membunuh gitu ya, atau bekerja part time, bekerja ilegal dengan visa tidak resmi, atau artinya kalau visa itu bukan visa TKI atau TKW, hanya visa kunjungan, hanya visa sementara. Nah itu biasanya di suatu negara, enggak itu Singapura, enggak itu Hong Kong, enggak itu Taiwan, Korea, Arab Saudi gitu ya. Dan bahkan di setiap negara tersebut pasti ada yang namanya itu kaburan gitu ya. Kalau di Hong Kong namanya OS, overstay. Kalau di Singapura enggak tahu saya namanya ya. Kalau di Taiwan kan kaburan, kalau di Hong Kong itu OS, overstay, sama juga kayaknya kayak di Arab Saudi juga OS, overstay. Nah OS gitu kan misalnya kalau ketangkep gitu ya, kalau ketangkep polisi atau bekerja ilegal itu pasti itu misalnya kasusnya berat banget gitu ya, pasti nama anak tersebut di blacklist. Dan di blacklist itu artinya seluruh kepolisian dan pihak imigrasi, misalnya saya gitu ya di Hong Kong, itu udah tahu bahwa nama saya ini udah nggak bisa masuk lagi ke Hong Kong dengan alasan apapun, karena sudah punya kasus terberat gitu ya, punya masalah terberat. Lah di antaranya masalah terberat itu ya terutamanya biasanya itu selain mencuri, selain bekerja ilegal gitu ya, pembunuhan, bisa juga ya, intinya seputar seperti itu, menyalahgunakan visa gitu ya. Kalau yang mencuri atau misalnya perampokan, pembunuhan itu langsung blacklist. Bahkan biasanya sekali blacklist itu, sekali blacklist suatu negara itu biasanya koneksi dengan negara-negara lain gitu ya. Nama ini nggak boleh ya, di sini udah buruk, sudah misalnya daftar hitam. Biasanya suatu negara itu bisa koneksi ke negara lain gitu ya. Jangan kasih masuk orang yang bernama ini ke negara Anda. Nah biasanya seperti itu kalau blacklist ya. Oke guys, sekarang kan Koko Faisal udah pulang ke Indonesia. Otomatis dia karena dia itu dipulangkan. Nah kalian perlu diketahui ya, apa sih arti deportasi. Nah mungkin kalau yang dulu sekolahnya SMA IPS gitu ya, SMA jurusan IPS, pasti kalian tahu ya apa itu deportasi. Deportasi itu seseorang tersebut telah membuat kasus gitu ya, pokoknya itu kasus yang merugikan suatu negara tersebut gitu ya, kriminal, bahkan juga bisa kriminal. Nah makanya misalnya saya ini ya, saya berkasus di Indonesia, saya itu kriminal, entah itu pembunuhan, entah itu perampokan, atau bahkan mencoreng nama baik negara Indonesia. Nah dan negara Indonesia ini membuang saya, artinya deportasi itu membuang atau mengasingkan. Membuang itu dijauhkan
dari negara Indonesia, namanya dibuang tapi masih dalam satu Indonesia. Misalnya saya orang Wonosobo, saya membuat kericuhan atau apa, bisa saya itu dibuang ke Papua atau bahkan dibuang ke Aceh gitu ya, tapi masih dalam lingkup satu Indonesia gitu. Tapi kan jauh, kayak sama juga diasingkan gitu ya. Nah itu arti sebuah deportasi. Nah kalau misalnya saya membuat onar di Hong Kong, otomatis saya langsung dipulangkan ke negara asal. Kalau saya membuat keonaran di negara Indonesia, di negara saya sendiri, diasingkannya di tempat atau di kota yang jauh. Misalnya saya orang Wonosobo, diasingkannya ke Papua, ke Irian Jaya, atau bahkan ke Timor Leste, atau ke pokoknya yang sangat jauh dari tempat lahir saya, dari tempat hidup saya. Nah kalau dideportasi di suatu negara luar negeri, misalnya kalau saya dulu kerja di Hong Kong, terus saya itu membuat kasus, atau saya itu udah banyak kasus backlist atau kriminal gitulah ya di negara Hong Kong. Terus negara Hong Kong ini ibaratnya itu udah angkat tanganan, saya nggak mau ketinggalan ditinggali orang ini. Saya nggak mau orang ini hidup di negara saya, di Hong Kong misalnya kan. Nah kemudian pemerintah Hong Kong itu, seluruh kepolisian Hong Kong dan bahkan juga kepolisian imigrasi Hong Kong itu udah serentak setuju orang ini harus dipulangkan ke negara asal gitu ya. Dan kalau cuma hanya dipulangkan di negara asal, deportasi, itu masih ibaratnya dipulangkan dengan hormat gitu ya. Misalnya kalau kalian harus dihukum dulu, harus dipenjara karena misalnya saya membunuh di Hong Kong, terus saya harus menjalani hukuman kurungan penjara karena membunuh, karena mencuri. Nah itu kan ibaratnya sengsara 2 kali gitu ya. Kalau semacam kayak Koko Faisal gitu kan, dia dulunya emang udah banyak kasus juga dengan imigrasi Taiwan, banyak kasus. Nah mungkin karena dia bekerjanya itu relawan, jadi kan mungkin dia banyak koneksinya. Jadi kan juga pemerintah Taiwan itu kan juga nggak ngurusin satu orang, kan ngurusin banyak orang gitu ya. Dan juga banyak ngurusin kaburan juga, TKI, TKW, banyak sekali. Nah mungkin seiring berjalannya waktu itu kasus itu masih tertutup gitu ya. Satu orang kan nggak mengurusin satu orang saja. Nah mungkin kemarin itu pas kasusnya Mbak RK itu kan otomatis nggak mungkin pemerintah Taiwan memenjarakan atau ngasih sanksi ke majikannya Mbak RK itu, padahal itu udah sangat fatal sekali penyiksaannya. Pemerintah Taiwan otomatis tetap melindungi pribuminya. Nggak mungkin pemerintah Taiwan terus menjebloskan majikan gitu ya. Walaupun menjebloskan majikan itu pasti apa itu ya, ibaratnya misalnya hukumannya harus 100%, paling-paling 20% gitu ya, syukur-syukur 50%.